Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Suherlan Eskom MTI, selaku dosen mata kuliah media promosi, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang limbah medis. Baik, di sini ada nama kelompok Adinda Jenny, Nasiro, dan Ahmad Sahril Barli. Langsung saja pengertian limbah cair dan limbah padat yang berasal dari rumah sakit atau puskesmas dapat berfungsi sebagai media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita maupun masyarakat. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah di rumah sakit umum daerah mulai dari pemilihan, pewadahan, pengangkatan, tempat penampungan sementara, tempat penampungan akhir, atau tempat pembuangan akhir. Limbah medis merupakan hasil buangan dari berbagai aktivitas medis seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktek dokter, dan laboratorium. Limbah medis dapat mengandung bahan-bahan yang beracun, infeksius, atau berbahaya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah medis dapat menjadi sumber kontaminasi yang dapat menginfeksi dan melukai orang. Baik, di sini ada latar belakang atau alasan. Karena limbah cair atau limbah padat dapat berfungsi sebagai penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita, maupun masyarakat. Limbah seperti alat suntik dan limbah lainnya dapat menjadi faktor risiko penularan sebagai penyakit seperti penyakit akibat infeksi nosokomial, penyakit HIV atau AIDS, penyakit hepatitis B atau hepatitis C, serta penyakit lainnya. Segmentasinya itu untuk semua tenaga kesehatan. Medianya live web. Oke teman-teman, kita bisa lihat di slide ini terdapat barang-barang dan juga warna. Nah, yang mana di sini terdapat maknanya masing-masing. Barang-barangnya di sini terdiri dari jarum suntik, masker, handscoon atau sarung tangan medis, kemudian juga ada pil atau obat, dan juga set infus. Kemudian juga untuk warnanya, di sini kita bisa lihat ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, masing-masing dari barang dan warna tersebut memiliki makna. Apa saja maknanya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, untuk yang pertama kita bisa lihat di sini ada jarum suntik. Nah, fungsinya itu untuk mengambil sampel darah ataupun memasukkan obat dari obat cair ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga untuk jarum suntik ini terbagi menjadi dua. Ada tabung dan juga ada jarumnya. Nah, tabungnya itu untuk mengisi cairan-cairan atau obat-obat yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian juga untuk jarumnya itu untuk menusuk agar bisa menembus kulit atau pembuluh darah. Kemudian juga ada sarung tangan atau yang biasa kita sebut handscoon. Nah, sarung tangan ini yaitu untuk melindungi si tenaga kesehatan itu atau perawat itu agar terhindar dari yang namanya infeksi atau misalnya dari obat-obat yang bahaya misalnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada masker medis. Nah, masker medis ini juga sangat penting untuk tenaga kesehatan, terutama perawat ya, karena kan perawat itu lebih lebih dekat dengan pasien. Artinya lebih sering ketemu dengan pasien, yang mana ketika ada pasien misalnya dia punya inspeksi saluran pernapasan, nah itu kan berisiko menular. Nah, maka perawat itu harus menggunakan masker medis ini agar nantinya tidak tertular oleh si pasien tersebut. Nah, selain itu juga masker dapat mencegah penyebaran kuman, virus, partikel berbahaya dari udara, terus juga yang tadi melindungi dari infeksi tertular. Oke, selanjutnya di sini ada obat atau pil, kita bisa lihat di sini. Nah, ini tuh biasanya digunakan obat tuh ya, digunakan untuk mencegah, mengobati ataupun meringankan gejala penyakit pada gangguan kesehatan. Dan obat juga bahan-bahannya tuh bermacam-macam, ada yang dari alami, sintetik, atau misalnya dikombinasikan antara keduanya, antara sintetik dan juga alami.
Nah, tetap tujuannya sama, yaitu untuk memperbaiki atau memelihara fungsi tubuh. Nah, jadi si obat itu tujuannya sama, walaupun dia berbeda bahan, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki dan memelihara fungsi tubuh agar normal kembali. Nah, kemudian juga obat-obat tuh berbagai macam bentuknya. Ada yang kapsul, tablet, salep, sirup, suntikan. Suntikan yang dimaksud di sini yaitu sudah yang obat yang sudah diracik, kemudian juga dicairkan dan juga dimasukkan. Seperti yang saya jelaskan tadi ke dalam tabung suntik. Kemudian juga nanti dimasukkan ke pasien melalui jarum suntiknya. Masuklah tuh obat. Nah, kemudian juga atau bentuk lainnya. Nah, misalnya obatnya dibentuk kayak diracik menggunakan herbal, misal kayak jamu. Nah, bisa itu. Selanjutnya di sini ada cairan infus. Nah, cairan infus ini isinya berupa garam, glukosa atau gula, elektrolit, atau campuran lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien. Artinya cairan infus ini nantinya digunakan sesuai dengan apa yang pasien butuhkan. Nah, kemudian juga cairan infus ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan hidrasi, kemudian juga menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kan ketika pasien sakit, artinya nanti bakalan ada banyak cairan tubuh yang hilang. Nah, makanya itu kenapa pasien-pasien itu sering diinfus. Kemudian juga untuk memberikan nutrisi. Nah, jadi kita selain menggantikan cairan, infus juga bisa dapat memberikan nutrisi dengan cara kita pilih infus yang misalnya infus cairan dengan isi cairan yang ada vitamin C-nya. Nah, itu juga kan bisa memberikan nutrisi kepada kita, terutama untuk vitamin C-nya. Kemudian juga untuk mengatur keseimbangan elektrolit atau memberikan obat-obatan secara langsung ke dalam tubuh. Nah, artinya ketika si infus ini dipasang, nah kita bisa sekalian tuh memberikan obat satu jalur ke dalam infus itu. Nah, itu juga bisa. Nah, begitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada makna warna limbah. Untuk yang pertama di sini ada makna warna merah. Nah, di mana warna merah ini melambangkan infeksius, artinya terdapat resiko tertular. Nah, makna warna merah ini nantinya terdapat isi atau isi-isinya tuh jarum suntik bekas pasien atau misalnya bekas-bekas bahan-bahan medis yang terkontaminasi darah pasien, nah ataupun bahan infeksius lainnya. Jadi apabila teman-teman tidak terbayang, di dalam ruangan intensif itu misalnya ruang ICU, nah itu tempat sampahnya itu berwarna, artinya warna di sini memiliki makna, tidak asal aja. Jadi warna merah itu ya tadi warna merah untuk limbah yang infeksius. Nah, jadi si yang membersihkan pun nanti jadi tahu bahwa tempat sampah warna merah itu berbahaya, jadi harus hati-hati. Nah, selanjutnya di sini ada warna kuning. Warna kuning ini melambangkan limbah yang non infeksius, artinya tidak ada resiko tertular. Namun perlu hati-hati juga karena takutnya ada alat-alat medis yang berisiko tertular yang kita tidak duga. Nah, alat-alat medis di sini biasanya berisi perban, sarung tangan yang bekas perawat tuh, kemudian juga alat medis yang digunakan misal dalam prosedur tetapi tidak melibatkan cairan untuk diberikan pada pasien atau darah pasien. Jadi kering jadinya di makna warna limbah yang kuning ini. Oke, selanjutnya di sini ada makna warna limbah hijau dan juga biru. Untuk yang hijau itu melambangkan limbah non-infeksius. Nah, non-infeksius di sini warna hijau itu biasanya digunakan untuk menampung limbah medis yang tidak terkontaminasi. Biasanya diisi kertas atau misalnya barang-barang medis yang sudah tidak terpakai dan dapat diproses lebih lanjut untuk didaur ulang.
Kemudian juga untuk yang di bawahnya di sini ada warna biru. Nah, warna biru ini juga limbah yang non-infeksius, artinya tidak ada resiko infeksi. Kemudian juga Nah, untuk limbah yang warna biru ini, limbahnya itu bahan-bahan yang tidak terkontaminasi darah atau cairan tubuh pasien. Nah, biasanya limbah-limbah ini atau yang biru ini diisi dengan pelindung mata, masker, atau bahan medis yang tidak terkontaminasi infeksi. Nah, begitu teman-teman untuk yang makna warna limbah biru, jadi non-infeksius. Oke, selanjutnya di sini ada makna warna limbah yang berwarna ungu ini. Nah, yang berwarna ungu ini limbah yang melambangkan itu farmasi, artinya di sini ada obat-obatan yang sudah melewati masa pakainya, artinya kadaluarsa ini obat-obatnya. Nah, itu kan berbahaya. Nah, itu tuh harus dibuang dengan prosedur khusus ke limbah warna ungu ini. Jadi untuk limbah yang warna ungu ini jadi limbah obat-obatan yang sudah kadaluarsa, teman-teman. Selanjutnya ada tujuan membuat leaflet. Tujuannya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar puskesmas dari penyebaran infeksi dan cedera. Selanjutnya tata letak objek dan elemen. 1. Judul. Diletakkan di bagian tengah dengan ukuran besar. Judul harus menjadi elemen yang mencolok. 2. Elemen pendukung. Alat-alat medis, sampah medis, serta gambar pendukung. 3. Penjelasan tentang pembuangan sampah limbah medis. 4. Icon tambahan. Orang membuang sampah medis ke tempat sampah medis. Arti font Gotham memberikan kesan modern, profesional, bersih. Selanjutnya kombinasi warna. 1. Latar belakang mengambil warna krem, artinya menenangkan, hangat, nyaman, sejuk, dan kemurnian. 2. Judul hijau, artinya kesegaran, kesehatan, dan kealamian. 3. Ikon atau ilustrasi. Sentuhan warna seperti putih, hijau, krem, dan ikon tambahan berwarna cerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.